Bab 3431. Jawaban standar. Begitu masuk, Liang Xianghe dan Liu Hong adalah orang pertama yang duduk, dengan Lin Yi dan Ning Che duduk di masing-masing sisi mereka. Orang-orang dari grup 1 dan grup 3 duduk di belakang. Rasa penindasan sangat terasa. Lin Yi bersandar di kursinya, menghadap sekelompok orang asing, tak satu pun wajah yang dikenalnya. Sebaliknya, Ning Che memperhatikan beberapa wajah yang familiar. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pernah mengikuti seleksi untuk Brigade Pengawal Pusat. Namun, mereka tereliminasi karena gagal memenuhi kriteria yang komprehensif. Tanpa diduga, pada akhirnya mereka semua direkrut oleh Dragon Eagle. Sementara itu, orang-orang dari Dragon Eagle mengamati Lin Yi dengan saksama. Terutama para anggota perempuan dalam tim yang tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Lihat matanya sangat indah. Sikapnya sangat berbeda dari siapapun di tim kami. Ini bukan hanya berbeda, ini berada di level yang sama sekali berbeda. Sikapnya berbeda dari yang kamu bayangkan. Pembicara itu adalah seorang pria parubaya, rambutnya setengah beruban, dan kehilangan 2 jari. Namanya Yang Dong, salah satu instruktur di Dragon Eagle. Apa bedanya? Itu niat membunuh, jelas Yang Dong. Saya tidak bisa berbicara mewakili yang lain, tetapi setiap pemimpin tim di Brigade Pengawal Pusat dikenal membunuh tanpa ragu-ragu di luar, terutama pemimpin grup 1, Lin Yi. Membunuh. Setelah mendengar kata, membunuh, ekspresi semua orang di Dragon Eagle berubah. Meskipun mereka bergabung dengan kelompok khusus ini, tak satu pun dari mereka memiliki pengalaman membunuh. Ini merupakan rintangan yang cukup besar bagi mereka, rintangan yang belum berhasil mereka atasi. Diam. Suara Sui Bin bergema di ruang rapat. Gumaman-gumaman itu perlahan mereda. Tetua Lu, apakah ada hal lain yang perlu disiapkan? Tanya Sui Bin dengan sopan. Liang Xianghe menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa pertemuan dapat dimulai. Semua orang sudah hadir, mari kita resmikan pertemuan. Sui Bin memperbaiki postur tubuhnya dan berkata, pertemuan hari ini terutama akan membahas pembagian kerja antara kedua tim untuk mengurangi tekanan pada Brigade Pengawal Pusat. Setelah berbicara, Sui Bin menatap Liang Xianghe. Tetua Lu, mengapa Anda tidak menyampaikan pendapat Anda terlebih dahulu? Saya tidak banyak menambahkan, ini adalah hal yang baik karena beban kami sedikit berkurang, kata Liang Xianghe sambil tersenyum. Lagi pula, ide untuk berekspansi itu berasal dari kami, memberikan lebih banyak pekerjaan kepada mereka juga merupakan bentuk pelatihan. Ekspresi Chen Zhengnan dan Mati Seng agak masam. Namun mereka tetap tersenyum, tidak menunjukkan emosi mereka. Memang benar, tetapi karena ada 2 tim, kita masih perlu menyempurnakan pembagian kerja. Kalau begitu, biarkan Chen kecil yang bicara. Liang Xianghe duduk dengan tenang, tidak menyatakan pendiriannya secara langsung. Pak Lu, kami adalah tim baru, belum terbiasa dengan banyak aspek pekerjaan. Jika kami berbicara, pasti akan ada kesalahan. Chen Zhengnan berkata sambil tersenyum. Kami akan mengikuti arahanmu. Melihat Chen Zhengnan memantulkan bola kembali, Liang Xianghe tidak berdebat lebih lanjut, dia melirik Liu Hong. Liu Hong langsung mengerti, dan dengan tenang berkata, saya rasa tidak perlu pembagian yang rinci, baik di pulau ini maupun secara global, masih banyak yang harus dilakukan, bahkan menjalankan jalur paralel pun mungkin tidak cukup, jadi masing-masing harus melakukan bagiannya dan merangkum serta melaporkan hasilnya setelahnya. Para anggota Dragon Eagle saling bertukar pandang. Rencana ini tidak mereka duga. Dalam rencana awal mereka ingin melaksanakan tugas kepanduan global. Jika mengikuti saran Liu Hong, mereka juga akan bertanggung jawab atas setengah dari tugas-tugas di pulau itu. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi Dragon Eagle saat ini. Tetua Lu, Pak Tua Liu, beginilah situasinya, kata Chen Zhengnan. Dengan kemampuan tempur Dragon Eagle saat ini, menjalankan tugas di pulau itu masih agak menantang, divisi seperti itu mungkin tidak cocok. Liu Hong melirik Lin Yi dan Ning Che, bagaimana pendapat kalian? Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan, lalu berkata dengan tenang. Jadi maksudmu, kamu tidak menginginkan tugas pengembangan pulau, tetapi menginginkan tugas pencarian global. Dengan kemampuan kami saat ini, hanya tugas-tugas seperti itu yang mampu kami tangani. Lin Yi melirik Chen Zhengnan. Anda mengatakan Anda tidak dapat menangani tugas-tugas di pulau, yang menunjukkan pemahaman yang jelas tentang kemampuan keseluruhan Dragon Eagle, tetapi mengapa Anda mengklaim dapat menangani tugas pencarian global? Kata-kata Lin Yi cukup provokatif. Ning Che sedikit mengerutkan kening. Dia memahami Lin Yi, dengan kecerdasannya, kecil kemungkinan dia akan mengatakan hal-hal seperti itu dalam situasi seperti ini. Jelas sekali, dia mendukung Tetua Lu. Suasana di ruang rapat langsung menjadi tegang setelah ucapan Lin Yi. Level keseluruhan Dragon Eagle mungkin tidak setara dengan Brigade Pengawal Pusat, tetapi kami memiliki kemampuan tempur. Jadi begitulah keadaannya. Lin Yi kembali tersenyum. Kalau begitu, saya tidak ada lagi yang ingin saya katakan, mari kita lanjutkan seperti yang Anda sarankan.
Setelah mengatakan itu, Lin Yi menoleh ke Ning Che sambil tersenyum. Ketua Tim Ning, bagaimana pendapat Anda? Saya tidak keberatan, jawab Ning Che dengan lugas. Sejak didirikan, Brigade Pengawal Pusat selalu berfungsi sebagai senjata andal, dengan perilaku luar biasa, mampu melaksanakan tugas menantang apapun, tugas apapun yang diberikan kepada kami akan mampu menyelesaikannya. Para anggota grup 1 hampir tak kuasa menahan tawa. Dibandingkan dengan pernyataan pemimpin mereka, kata-kata ketua Tim Ning merupakan jawaban standar. Liu Hong bersandar di samping Liang Xianghe, keduanya saling berbisik tanpa terdengar oleh orang lain. Dari pihak kami tidak keberatan, tugas pengembangan pulau akan menjadi tanggung jawab kami, tugas pencarian global akan menjadi tanggung jawab Anda, kata Liu Hong. Namun, intelijen untuk kedua organisasi tersebut bersifat independen, dan informasi pulau tersebut tetap relevan secara global, jadi semoga Anda menyadari aspek ini. Baiklah, mari kita distribusikan dengan cara ini untuk sementara, kata Chen Zhengnan. Saya yakin tidak akan lama lagi kita akan mahir dalam menangani tugas-tugas di pulau ini dan beban kerja Anda akan lebih ringan. Memang benar, jawab Liu Hong sambil tersenyum. Setelah menetapkan arah utama, kedua belah pihak kemudian membahas detailnya lebih lanjut. Namun Liang Xianghe tidak ikut serta. Lin Yi meminta seseorang untuk mengantarnya kembali. Pertemuan yang tampaknya sederhana itu berlangsung hampir 2 jam sebelum akhirnya berakhir. Pada saat yang sama, di luar kompleks, sekelompok lebih dari 20 anggota Dragon Eagle sedang menunggu pertemuan berakhir. Lagi pula, kapasitas ruang rapat terbatas, tidak semua orang bisa masuk. Lihat wanita itu, dia benar-benar menawan, kata seorang anggota muda Dragon Eagle, sambil menunjuk ke arah Ji Qingyan yang tidak jauh dari situ. Meskipun masih muda, ia duduk santai di tepi hamparan bunga sambil merokok, sangat rileks. Namanya Huang Liansheng, berasal dari keluarga di kota Jing, juga memiliki reputasi sederhana tetapi hanya dalam skala kecil. Dia sudah menikah, jangan coba-coba mendekatinya. Kamu tidak mengerti, wanita yang sudah menikah bahkan lebih populer sekarang, Huang Liansheng terkekeh. Tidak mungkin, wanita itu tampak familiar, kata teman Huang Liansheng. Sekarang aku ingat, dia sepertinya istri dari pemimpin grup 1 di Brigade Pengawal Pusat. Bab 3432. Ibu tak bisa membantumu, jadi ayah akan memperjuangkan keadilan untukmu. Keluarga seseorang dari grup 1. Huang Liansheng sedikit terkejut. Pasti dia, aku baru saja melihatnya. Kalau tidak akan ada orang lain yang berani membawa seseorang ke sini. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Huang Liansheng membuang puntung rokoknya dan berjalan menuju Ji Qingyan dan Nuo kecil. Hei, kamu mau pergi kemana? Menurut peraturan, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Saya akan berbicara dengan mereka. Jangan main-main. Dia anggota keluarga seseorang dari Brigade Pengawal Pusat, terutama ketua tim grup 1. Dia orang yang berjasa. Kau hanya mencari masalah jika mengganggu mereka. Apa maksudmu mencari masalah? Aku hanya mengikuti aturan, kata Huang Liansheng dengan nada meremehkan. Lalu kenapa kalau dia penuh dengan kebaikan? Apakah itu berarti dia bisa seenaknya melanggar aturan? Huang tua benar, meskipun mereka dari Brigade Pengawal Pusat, mereka tidak bisa melanggar aturan. Yang lain menimpali. Mereka mungkin kuat sekarang, tetapi sebentar lagi kita akan menyusul. Hanya dalam 5 tahun, Brigade Pengawal Pusat akan menjadi sejarah. Aku setuju, sebentar lagi ini akan menjadi dunia elang naga kita. Lebih dari 20 orang sangat ingin mencoba, karena menurut mereka, Brigade Pengawal Pusat bukanlah apa-apa. Mereka bahkan mengira tim itu sudah memasuki masa senja dan tidak lagi mampu bertempur, oleh karena itu muncul rencana untuk membentuk tim baru. Dragon Eagle muncul untuk menggantikan mereka. Tapi masalahnya, dia adalah istri dari pemimpin grup 1. Bagaimana jika kita membuatnya marah? Lalu kenapa kalau dia marah? Apa yang bisa mereka lakukan padaku, kata Huang Liansheng dengan acuh tak acuh. Ini adalah halaman dalam, apakah dia berani memukulku di sini? Lalu bagaimana jika terjadi perkelahian? Apakah kita, kaum elang naga, takut pada mereka? Liu tua benar. Kalian semua bilang dia ketua tim berprestasi, tapi menurutku reputasi itu dilebih-lebihkan untuk menciptakan panutan. Jangan tertipu. Ayo, kita lihat. Dengan angkuh, para personel Dragon Eagle berjalan menuju Ji Qingyan. Nuo kecil sedang bermain pasir, sementara Ji Qingyan memegang ponselnya, mengedit foto Lin Yi, dan mengobrol dengan He Yuan. Siapakah kamu? Kamu bukan dari halaman ini, kan? Saat sedang mengobrol, Ji Qingyan mendongak dan melihat Huang Liansheng. Matanya menunjukkan kebingungan. Meskipun dia sendiri tidak memenuhi syarat untuk berada di sini, status Lin Yi memang ada di sini, dan secara teori, seharusnya tidak ada yang mengganggunya. Seseorang bahkan membawakannya air minum tadi. Penampilan mereka membuatnya bingung.
Suami saya sedang rapat di dalam, saya menunggunya di luar. Anda sebaiknya menunggu di luar jika dia sedang rapat. Ini adalah halaman dalam, area rahasia, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Ji Qingyan merasa sedikit gelisah, tidak yakin harus berbuat apa untuk sesaat. Tunggu sebentar. Pada saat itu, seseorang yang mengenakan pakaian kamuflase berlari mendekat. Dia adalah anggota keluarga ketua tim Lin, bukan orang luar. Pembicara itu adalah Zhou Xiang, kapten tim kedua pedang ilahi, yang sebelumnya telah menjalankan misi bersama Lin Yi di hutan hujan tropis. Melihat kesalahpahaman seputar Ji Qingyan, dia datang untuk menengahi. Namun Huang Liansheng dan yang lainnya tidak menganggap Zhou Xiang serius. Lalu kenapa kalau dia keluarga? Kalau dia bukan dari lingkungan ini, dia seharusnya tidak berada di sini. Kau orang lama di sini, kau seharusnya tahu aturannya. Zhou Xiang menyipitkan matanya, jangan keterlaluan, kau berani menantang kami setelah baru saja berdiri. Lalu kenapa kalau kita baru saja berdiri? Huang Liansheng mengangkat alisnya dan berkata, ini adalah tempat yang menghargai kekuatan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, jangan mencoba membela orang lain. Anda belum memenuhi syarat. Anda, Pak Zhou, jangan bertindak impulsif. Wakil Kapten Zhang Jian menahan Zhou Xiang. Posisi-posisi itu baru saja dibentuk, dan para petinggi sangat menghargainya. Jika terjadi konflik, Anda tidak hanya akan dirugikan, tetapi Anda juga mungkin akan dikritik. Atas bujukan Zhang Jian, Zhou Xiang menjadi tenang. Jika kamu memiliki kemampuan itu, tunggu ketua tim Lin keluar. Tidak perlu mengganggu keluarganya. Kita tidak punya waktu untuk menunggu dia keluar. Huang Liansheng menendang tumpukan pasir yang sedang dimainkan oleh Nuo-Nuo kecil. Pasir terciprat ke wajahnya, Nuo-Nuo kecil terkejut sejenak lalu mulai menangis terseduh-seduh. Mama. Melihat Nuo-Nuo menangis, Ji Qingyan segera memeluknya, dengan lembut mengelus punggungnya. Nuo-Nuo, bersikap baiklah, ibu menjagamu. Nuo-Nuo kecil terus menangis, dan meskipun Ji Qingyan menghiburnya, tangisannya tidak berhenti. Kakak ipar, jangan tinggal di sini lagi. Aku akan membawamu ke ruang perawatan. Jika pasir masuk ke matanya, itu akan berbahaya. Kita akan menanganinya nanti. Ji Qingyan berdiri sambil memegangi Nuo-Nuo kecil. Ibu tidak berdaya membiarkanmu menderita, tetapi ayahmu akan segera datang. Dia tidak akan membiarkanmu diintimidasi tanpa alasan. Tidak masalah siapa yang datang, kami hanya mengikuti aturan. Tidak ada yang bisa menyalahkan saya. Saat itu, Huang Liansheng tidak menyadari keseriusan masalah tersebut dan terus berbicara tentang Ji Qingyan. Pertemuan telah selesai. Kerumunan orang di sekitar kotak pasir itu memandang ke arah pintu masuk gedung kompleks tersebut. Mereka memperhatikan orang-orang dari Brigade Pengawal Pusat dan Elang Naga keluar secara berurutan. Bos, sepertinya ada yang tidak beres di dekat kakak ipar di sana. Mengapa banyak sekali orang yang mengerumuni dia dan Nuo-Nuo, gumam Sao Jianfeng. Nuo-Nuo menangis, pasti ada sesuatu yang benar-benar terjadi, ayo kita periksa. Kelompok satu mempercepat langkah mereka dan berlari menuju kotak pasir. Apa yang telah terjadi? Mereka menerobos kerumunan dan melihat Nuo-Nuo kecil menangis tanpa henti. Ayah. Melihat Lin Yi, Nuo-Nuo kecil membuka tangannya, dan Lin Yi memeluknya. Ceritakan pada ayah, apa yang terjadi? Mereka menendang pasir ke wajahku dan ingin mengusirku dan ibu. Secara naluriah, Lin Yi menatap Zhou Xiang dan Zhang Jian, keduanya mengangguk, membenarkan perkataan Nuo-Nuo kecil. Nak, jangan bicara omong kosong. Kami hanya mengikuti aturan. Karena kau bukan dari halaman ini, kau tidak berhak tinggal di sini. Lin Yi menyerahkan Nuo-Nuo kecil kembali ke Ji Qingyan. Sambil menatap Huang Liansheng, kau ini siapa? Beraninya ikut campur dalam urusanku. Bisakah kau menjaga ucapanmu? Meskipun pangkatmu lebih tinggi dariku, kau tetap harus mengikuti aturan, kan? Lin Yi, tenanglah. Wakil Komandan Dragon Eagle, Mati Seng, melangkah maju. Mereka masih baru di sini dan belum sepenuhnya memahami aturan. Ini adalah kesalahpahaman, jangan salahkan dia. Yang bisa saya katakan hanyalah tingkat pendidikan Dragon Eagle sangat rendah. Sudah begitu lama, namun kalian belum bisa mengajari mereka sesuatu yang begitu sederhana. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Huang Xiansheng, lalu menendangnya hingga terpental. Bahkan orang-orang di belakangnya pun terlempar beberapa meter. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Jangan pergi terlalu jauh, kami dari Dragon Eagle tidak mudah diintimidasi. Lebih dari 20 orang mengelilingi mereka, siap untuk bertindak. Aku menantang siapapun untuk bergerak. Sui Qiang mendengus dingin, ketujuh anggota grup 1 serentak menghunus pisau mereka, menghadapi Dragon Eagle. Bab 3433. Hadiah. Dalam sekejap, suasana menjadi tegang. Para pengikut Elang Naga langsung ditaklukkan oleh pasukan dari grup 1. Hanya 7 orang yang berdiri di sana. Dari segi momentum, mereka benar-benar mengalahkan 30 orang dari Dragon Eagle. Lin Yi. Chen Zhengnan melangkah maju. Ini hanya kesalahpahaman,
dan kamu sudah memberinya pelajaran, mari kita sudahi saja sampai di situ. Melihat Chen Zengnan melangkah keluar, para anggota Dragon Eagle menghela napas lega. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit, perasaan tertekan yang mereka berikan sangat mencekik. Rasanya seolah-olah, di detik berikutnya, mereka akan berubah menjadi banjir dan binatang buas yang menyerbu mereka. Namun, orang-orang dari grup 1 tidak menyimpan pisau mereka. Hanya dengan tatapan dari Lin Yi, mereka semua akan bergegas menghampirinya. Selangkah demi selangkah, Lin Yi berjalan menuju Huang Liansheng. Yang terakhir gemetar ketakutan, apakah kau tahu siapa aku? Aku tahu. Dengan mengetahui hal itu, siapa yang berani mencari masalah? Kau sungguh kurang ajar. Sambil menjambak rambut Huang Liansheng, Lin Yi menendang wajahnya. Orang-orang yang berdiri di dekatnya bahkan bisa mendengar suara tulang retak. Ah! Huang Liansheng memegangi wajahnya, berbaring di tanah, merintih kesakitan. Namun tak seorang pun berani membantunya berdiri. Sambil menepuk-nepuk debu dari tubuhnya, Lin Yi menatap Chen Zengnan. Pimpin, anak buahmu agak sulit diatur, tidak memiliki rasa organisasi atau disiplin. Saya membantumu mengelola mereka, tidak ada keberatan, kan? Ekspresi Chen Zengnan tampak sangat dingin dan dia berkata dengan suara rendah. Sekarang kamu sudah melampiaskan emosimu, mari kita lupakan saja. Jangan ulangi lagi lain kali. Baiklah. Sambil menggendong Nuo-Nuo kecil, Lin Yi berkata, ayo pergi. Dengan sebuah perintah, kelompok 1 menyimpan pisau mereka dan pergi bersama Lin Yi. Nuo-Nuo kecil sudah berhenti menangis, tetapi Lin Yi tetap memeriksa matanya untuk memastikan tidak ada kotoran yang masuk sebelum ia merasa lega. Dan orang-orang Elang Naga, melihat mereka pergi dari kejauhan, akhirnya menghela napas lega dan membawa Huang Liansheng ke ruang medis. Sutradara Zhang, bagaimana kabarnya? Tanya Mati Seng. Fraktur pada tulang rahang atas dan tulang pipi. Dokter berjas putih itu menjawab. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah dia tertabrak mobil? Tidak, dia dipukuli oleh seseorang, kata Mati Seng. Mustahil. Dokter itu langsung membantah, bahkan mobil pun belum tentu menyebabkan ini. Anda bilang seseorang yang melakukan ini. Itu Lin Yi. Ketua tim Lin, kalau begitu itu normal. Artinya dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Apa? Dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Jika dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya, tidak akan ada satu tulang pun yang tersisa utuh di tengkoraknya, materi otaknya akan berantakan. Semua orang tersentak mendengar itu. Barulah saat itu mereka menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Jangan memprovokasi siapapun, terutama ketua tim Lin. Kata dokter itu. Saya ingat di masa-masa awal, ketika dia belum menjadi ketua tim, dia mematahkan kaki para murid di kompleks itu. Dia terlalu sombong, kata orang-orang Elang Naga dengan marah. Tapi dia memang sosok yang tangguh, menurutmu gelar, ketua tim prestasi, itu cuma sekadar pajangan, kata dokter itu. Tapi saya sarankan kita lakukan perawatan sederhana dulu, kemudian kirim dia ke rumah sakit umum. Apakah ini sangat serius? Sangat serius, bahkan mungkin akan menjadi masalah apakah dia dapat terus bertugas. Di sisi lain, Lin Yi kembali bersama anak buahnya ke tempat Liang Xianghe. Bersiap untuk membahas isi bagian kedua rapat. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Song Yuzhen sedang memasak, dan melihat Nuo-Nuo kecil kembali dengan mata merah, dia segera keluar dari dapur. Apa yang terjadi di sini? Apakah Anda memukul anak itu? Song Yuzhen memarahi. Kukatakan padamu, kalau kau mau memukul, lakukan di rumah saja, jangan di depanku. Nenek buyut, seseorang menindas saya. Nuo-Nuo kecil membuka tangan mungilnya dan mengeluh kepada Song Yuzhen. Ceritakan pada nenek buyut, siapa yang menindasmu? Aku tidak tahu, tapi seseorang memang menindasku. Liu kecil, apa yang terjadi? Kamu yang ceritakan pada kami. Liu Hong tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kembali apa yang baru saja terjadi. Apakah Elang Naga ini sengaja membuat masalah? Kurang lebih begitu, kata Ning Che. Orang-orang yang baru direkrut ini selalu ingin menunjukkan keberadaan mereka di depan kami, jadi mereka melampiaskan kekesalan mereka padanya dan putrinya. Mereka perlu diberi pelajaran, atau mereka tidak akan berperilaku baik. Mereka sudah diajari. Song Yuzhen menggendong Nuo-Nuo kecil dan berkata kepada Ji Qingyan. Tunggu di sini, aku akan menegakkan keadilan untukmu. Aku pasti akan berbicara dengan mereka lain kali aku bertemu mereka. Tidak apa-apa, Nuo-Nuo cukup tangguh, dia tidak selembut itu, kata Ji Qingyan. Itu tidak bisa diterima, di tempat kita ini, kita tidak bisa membiarkan anak itu diintimidasi. Jelas terlihat bahwa Song Yuzhen sangat marah. Dibandingkan dengan Lin Cheng kecil, dia lebih menyukai Nuo-Nuo kecil. Baiklah, mari kita biarkan masalah ini berlalu saja, kata Liang Xianghe. Jangan pergi siang hari, tetaplah di sini dan makanlah. Kalau begitu, izinkan aku minum bersamamu, kata Liu Hong sambil menyeringai. Aku akan membantu memasak,
kata Ning Ning. Kau ngobrol sebentar dengan orang tua itu, memasak adalah keahlianku. Lin Yi pergi ke dapur dan mulai bekerja. Tak lama kemudian, meja yang penuh dengan hidangan pun siap. Bagaimana jadwal perjalananmu ke kota Jing kali ini? Saat makan, Song Yuzhen bertanya. Ji Qingyan menatap Lin Yi, menunggu jawabannya. Saya akan melihat dulu apakah ada yang dibutuhkan di markas brigade, jika tidak, kami akan kembali. Kalau begitu, kamu harus sering datang ke sini di masa mendatang. Song Yuzhen menatap Nuo Nuo, kita jarang bertemu dengannya, datanglah lebih sering jika kamu bisa. Dipahami. Waktu makan siang tidak berlangsung lama, kurang dari 2 jam sebelum berakhir. Setelah makan, Liang Xianghe bangkit dan berkata kepada Ji Qingyan. Kalian berdua kemari. Ji Qingyan merasa bingung dan jantungnya mulai berdebar kencang. Lin Yi menepuk bahunya, memberi isyarat agar dia tidak khawatir. Ji Qingyan menggendong Nuo Nuo kecil dan mengikuti Liang Xianghe dan Song Yuzhen ke ruang belajar. Liang Xianghe mengeluarkan sebuah kotak kecil, kemasannya sudah usang dan lusuh. Saat membuka kotak itu, di dalamnya terdapat gembok panjang umur berbahan perunggu. Namun di bagian tengahnya terdapat penyok yang sangat terlihat. Biasanya, saat anak lahir, mereka mendapat amplop merah, tapi kamu tidak kekurangan uang, jadi tidak ada amplop merah. Kata Liang Xianghe. Ini diwariskan nenekku kepadaku. Saat perang, benda ini menahan peluru dan menyelamatkan nyawaku. Ambillah dan berikan kepada gadis kecil ini. Ji Qingyan tampak bingung. Tidak, hal yang begitu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Tidak ada yang tidak bisa kamu terima. Liang Xianghe menatap Nuo Nuo kecil dan berkata, anak ini tidak berada di sisiku, aku tidak bisa memberinya banyak, jadi simpanlah ini. Saat dia dewasa nanti, ini akan berguna baginya. Song Yuzhen mengambil barang itu dan meletakkannya di tangan Ji Qingyan. Ambillah ini, dan sering-seringlah berkunjung. Song Yuzhen berkata sambil tersenyum. Jika kami punya waktu di masa mendatang, kami juga bisa datang mengunjungi Anda. Kami selalu ramah dan menerima tamu. Jadi, ambillah barang ini, dan peganglah baik-baik. Bab 3434. Motif keluarga Chen. Pada titik ini, Ji Qingyan benar-benar tidak bisa menolak. Nuo Nuo, ucapkan terima kasih. Terima kasih, kakek buyut. Terima kasih, nenek buyut. Pergi dan cium mereka. Nuo Nuo kecil merentangkan tangannya lebar-lebar dan mencium pipi masing-masing pasangan lansia itu. Nuo Nuo sangat sopan. Setelah mengantarkan hadiah, mereka bertiga pergi secara berurutan, dan waktu makan siang pun hampir berakhir. Lin Yi berganti pakaian kasual. Ning Che pergi bersama Liu Hong, sementara Lin Yi mengantar Ji Qingyan kembali ke hotel. Lihat ini, orang tua itu memberikannya kepadaku. Ji Qingyan mengeluarkan gembok panjang umur yang diberikan oleh Liang Xianghe. Dia bahkan memberikannya padamu. Aku tadi sangat gugup, aku hampir mati. Tidak perlu gugup, kata Lin Yi. Tapi dengan alat ini, rasanya seperti punya jalan keluar tambahan. Jalan keluar. Murid-murid orang tua itu ada di mana-mana, dan mereka semua memiliki status tinggi. Jika Nuo Nuo menghadapi kesulitan di masa depan, menunjukkan hal ini akan membuat banyak orang bersedia membantu. Jadi, itulah yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Keluarga Lin kami telah menerima banyak bantuan dari orang tua itu. Aku merasakan hal yang sama. Saat ayah masih muda, orang tua itu juga membantunya. Bukan hanya ayahku, tapi juga kakekku. Hah, kamu punya kakek? Ayahku tidak tiba-tiba muncul dari batu. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak hingga membungkuk. Kamu mungkin juga tidak tahu seperti apa rupa kakek, kan? Tentu saja, kata Lin Yi. Tapi ku dengar dulu dia dan lelaki tua itu adalah saingan. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Mereka saling mengenal melalui konflik. Lebih kurang, bagaimana kamu merencanakan perjalanan ini? Aku akan memeriksa brigade itu sore hari. Jika tidak ada hal penting, kita akan kembali bersama. Baiklah, aku akan mengajak Nuo Nuo jalan-jalan. Sekembalinya ke hotel, Lin Yi mandi dan mengobrol sebentar lagi dengan Ji Qingyan sebelum berkendara ke brigade pengawal pusat. Di brigade pengawal pusat, para anggota grup 1 sedang menunggunya. Yang sebenarnya ingin dia ketahui bukanlah apa yang terjadi di brigade pengawal pusat, melainkan situasi dengan grup 2 dan 4. Bagaimana keadaan di pihak Ahsan? Apakah ada penemuan baru? Tanya Lin Yi. Mereka menemukan lorong rahasia yang disegel dengan beton, tetapi orang-orang Mamen juga ada di sana, dan mereka belum menemukan kesempatan untuk masuk. Bagaimana dengan tempat lain? Adakah temuan yang mencurigakan? Tidak untuk saat ini, Liu Hong menggelengkan kepalanya dan berkata, segala sesuatu di permukaan telah dieksplorasi berkali-kali. Seharusnya tidak ada hal baru lagi. Lin Yi duduk di sofa dan merenung sejenak. Selain Mamen, organisasi apa lagi yang muncul? Kami telah mendeteksi GP4, tetapi jangkauan aktivitas mereka kecil, dan mereka belum berani bertindak gegabah.
Dalam kompetisi di level ini, GP4 jelas tidak masuk dalam daftar kandidat, kata Lin Yi. Mengingat posisi KG Group, kemungkinan besar mereka hanya berada di sini untuk melakukan investigasi dan tidak bertanggung jawab atas tindakan spesifik apapun. Analisis Anda mirip dengan analisis Yuluo, kata Liu Hong. Dia menduga grup KG mungkin memiliki orang lain yang diam-diam mengawasi, menunggu untuk bertindak saat diperlukan. Di mana lorong rahasia itu ditemukan? Tanya Lin Yi. Jika letaknya cukup mencolok, orang lain seharusnya sudah menemukannya sekarang. Di dekat sungai di Death Hill, mereka menemukannya di bawah air. Jika berada di bawah air, itu akan membuatnya semakin sulit. Kami baru saja menemukan tempat itu, belum jelas apakah tempat itu terkait dengan Death Hill, kata Liu Hong. Mereka juga menyelidiki area lain, semuanya bergantung pada keberuntungan. Mungkin sebaiknya kita sedikit menahan diri untuk saat ini, kata Lin Yi. Tempat ini ditemukan oleh Mamen, mereka memiliki lebih banyak informasi, mungkin lebih banyak petunjuk. Namun berdasarkan pergerakan Mamen saat ini, tampaknya informasi mereka juga terbatas, dan mereka terus-menerus melakukan pengintaian di area tersebut. Lin Yi terdiam sejenak, jika mereka pun belum mengumpulkan cukup informasi, ini bisa berlarut-larut dalam waktu yang lama. Dan jika ini berlarut-larut, perhatian global akan meningkat. Pada saat itu, persaingan akan semakin sengit, kata Ning Che. Itulah dilemanya, tetapi mengingat keadaannya, kita hanya perlu melakukan yang terbaik dan berharap keberuntungan. Apakah kita harus pergi membantu? Liu Hong menggelengkan kepalanya, meskipun kau pergi, situasinya tetap sama. Lebih baik tunggu di sini untuk kabar, jika ada perkembangan di sana, pergi ke sana nanti juga tidak masalah. Bagaimana perkembangan penelitian lembaga riset mengenai monster air? Saya dengar saat ini sedang dalam tahap pemurnian. Saya kurang paham detailnya. Anda dipersilakan untuk melihatnya sendiri jika tertarik. Liu Hong berkata. Para ahli yang terkait dengan bidang ini akan tiba dalam beberapa hari untuk memulai penelitian. Sayang sekali Li Chuan tidak bisa datang. Jangan macam-macam dengannya, biarkan dia bekerja dengan tenang di rumah sakit. Tenang saja, tidak ada yang mengganggunya. Meskipun aku cukup penasaran dengan struktur Dragon Eagle, tanya Lin Yi. Apakah mereka berencana mendirikan lembaga penelitian mereka sendiri? Saya dengar ada rencana seperti itu. Persaingan menentukan apa yang dibutuhkan, dan mereka seharusnya memiliki semua yang diperlukan. Dragon Eagle juga memiliki orang-orang yang pensiun dari Brigade Pengawal Pusat, mereka seharusnya familiar dengan situasi kita, tetapi pendekatan mereka tampak begitu naif. Saya menduga ini bukan arahan dari atas, melainkan dari keluarga Chen, kata Lin Yi. Meskipun mereka mengeluarkan uang untuk ini, Dragon Eagle akan tetap bangkit. Kamu benar-benar tepat sasaran. Ning Che merasa bingung, menatap Lin Yi. Situasi di Brigade Pengawal Pusat sudah terbuka. Begitu orang tua itu mundur, statusnya langsung merosot, kata Lin Yi. Jadi mereka sudah siap, begitu kesempatannya tiba, mereka akan menggantikan Brigade Pengawal Pusat. Bisakah keluarga Chen benar-benar menangani hal itu? Jangan remehkan keluarga Chen, ini bukan hanya soal bisnis, hal yang sama juga berlaku di lingkungan kita. Naik pangkat hanya butuh 1 atau 2 tahun, kata Liu Hong. Dan Anda tidak perlu memiliki kekuasaan mutlak untuk mencapai beberapa hal, memiliki potensi saja sudah cukup. Kata-kata Liu Hong memberi Ning Che sebuah pencerahan. Sekarang aku mengerti maksudmu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengangkat diri kita ke ketinggian yang tak terjangkau, sehingga apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa menggantikan Brigade Pengawal Pusat. Jika memang demikian, insiden Bukit Kematian ini adalah kesempatan yang sempurna, kata Lin Yi dengan santai. Aku akan tetap berhubungan lebih dekat dengan Yuluo, dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan segera menuju ke sana. Lin Yi mengangguk. Mengingat situasi saat ini, itu satu-satunya tindakan yang layak. Dering, dering, dering. Saat itu, telepon Lin Yi berdering. Itu Chen Ziyi yang menelepon. Ketua tim Chen. Saya menelepon untuk bertanya, ada seseorang bernama Li Chuan yang agak berhubungan dengan Anda, kan? Saya tidak begitu ingat. Bab 3435. Tertipu. Setelah mendengar itu, ekspresi Lin Yi berubah. Mengapa kamu menanyakan tentang dia? Secara naluriah, Lin Yi merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya baru saja menghadiri rapat dan melihatnya saat melewati institut penelitian. Apakah Anda berada di Zonghai? Tidak, di kota Jing. Ekspresi Lin Yi menjadi semakin tidak menyenangkan. Di mana Anda mengadakan pertemuan itu? Lembaga penelitian mana? Institut ini baru didirikan dan kemungkinan akan digunakan oleh Dragon Eagle, kata Chen Ziyi. Untuk hal-hal seperti ini, Anda bisa bertanya kepada Direktur Liu. Dia pasti tahu. Saat ini, Lin Yi sedang tidak ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Kemunculan Li Chuan yang tiba-tiba di sini membuatnya cukup bingung. Dia bahkan tidak menghubunginya terlebih dahulu. Mengapa kamu pergi ke sana?
Nama keluarga saya juga Chen, meskipun tidak ada arti khusus, tetapi mengeceknya bukanlah hal yang sulit. Apakah kamu yakin tidak salah lihat? Tidak, dia adalah orang yang sangat mengesankan. Saya memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Aku akan meminta Ning Che menghubungimu untuk membawanya ke sini. Oke. Ning Che sudah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dengan ekspresi Lin Yi. Apa yang terjadi? Dragon Eagle tampaknya telah mendirikan sebuah institut penelitian, dan Li Chuan juga ada di sana. Liu Hong dan Ning Che sama-sama menatap Lin Yi. Bagaimana mungkin dia ada di sana? Menurut pemahaman mereka, sama sekali tidak mungkin Li Chuan muncul di sana. Aku juga tidak tahu detailnya, Lin Yi menatap Ning Che. Hubungi ketua tim Chen, diskusikan ini, dan bawa dia kembali. Baiklah, saya akan pergi sekarang. Ning Che berbalik dan berjalan keluar, Liu Hong memberikan sebatang rokok kepada Lin Yi. Sambil menghisap rokok dalam-dalam, Lin Yi berkata, apa hubungan antara ketua tim Chen dan Chen Zhengnan? Mereka sepupu. Liu Hong berkata, Tuan Tua Chen, di masanya, pernah bertugas di Brigade Pengawal Pusat bersama Tetua Lu, jadi keluarga Chen Zi selalu mengetahui pentingnya Tetua Lu dan Brigade Pengawal Pusat. Terutama setelah Anda muncul, mereka telah menambah bobot pada pengawal pusat, yang merupakan alasan utama kedekatan mereka. Sambil menjentikkan abu rokoknya, Liu Hong melanjutkan. Ayah Chen Zhengnan adalah Chen Daqi, yang juga sesaman dengan Tetua Lu, tetapi hubungan mereka tidak pernah baik. Selama bertahun-tahun, keluarga Lu membayangi keluarga Chen, tetapi setelah keluarga Wang jatuh, keluarga Chen bangkit dengan cepat. Ditambah lagi usia Tetua Lu yang semakin lanjut, dan latar belakangmu yang memiliki beberapa masalah, mereka melihat secercah harapan. Aku tidak perlu menjelaskan sisanya, kau bisa menebaknya. Tapi bagi anjing-anjing ini untuk membawa Li Chuan masuk, itu benar-benar tidak sopan. Saya juga terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, itu masuk akal, kata Liu Hong. Li Chuan adalah seorang ahli di bidang ini, bahkan pengawal pusat pun menghargainya, jadi wajar jika orang-orang Lang Naga juga menghargainya. Mereka sengaja melakukan ini untuk membuatku kesal. Dan juga untuk membuatmu tetap di sini, kata Liu Hong. Jika Li Chuan menerima posisi itu, dia pasti akan menandatangani kontrak dan tidak bisa pergi di tengah jalan. Unit seperti kita, bahkan kau pun tidak bisa ikut campur. Saya juga mempertimbangkan hal itu. Tapi aku sedikit mengenal Li Chuan, dia tampak sangat patuh padamu. Jika kau tidak menyuruhnya datang ke kota Jing, bagaimana mungkin dia berada di sini sendirian? Ini juga membingungkan saya. Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah dia dibawa kembali. Lin Yi memainkan ponselnya, lalu menatap Liu Hong. Apakah Anda punya nomor telepon Chen Zhengnan? Ya. Apa yang kau rencanakan? Tanya Liu Hong dengan hati-hati. Berikan padaku dulu, aku akan meneleponnya nanti untuk membahas ini. Menelepon tidak apa-apa, tetapi kendalikan emosi Anda, kita masih perlu menjaga hubungan baik di atas kertas. Aku mengerti, jangan khawatir. Sekitar 1 jam kemudian, Lin Yi menerima telepon dari Ning Che. Saya sudah membawanya kembali, dia tidak bisa masuk ke dalam, berkendaralah ke kiri, 200 meter. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Setelah memberitahu, Lin Yi bangkit dan keluar. Sesuai instruksi Ning Che, dia berkendara keluar dari kompleks tersebut. Melihat Lin Yi mendekat, Ning Che dan Chen Zi keluar dari mobil. Ning Che dengan hati-hati memberi peringatan. Tenangkan emosimu, dia agak tegang, cobalah untuk tidak marah. Aku tahu, kalian berdua pulang duluan. Kedua wanita itu mengangguk, lalu mengendarai mobil Lin Yi kembali, sementara Lin Yi masuk ke mobil Ning Che. Li Chuan duduk di belakang, mengenakan jumpsuit, sambil memegang tas hitam. Ketika melihat Lin Yi masuk, dia tampak gemetar. Sepertinya kamu belum makan. Biar ku antar ke tempat makan. Aku tidak lapar. Lin Yi menyalakan mobil dan menuju ke pusat kota. Li Chuan menggenggam tasnya erat-erat, terlalu gugup untuk mengatakan apapun. Kapan Anda tiba di kota Jing? Pagi ini. Apakah ada yang menemui Anda? Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu akan datang? Mereka tidak mengizinkan saya. Wajah Lin Yi semakin muram. Apalagi yang mereka katakan padamu? Mereka bilang mereka dari Departemen Rahasia, unit yang sama denganmu, dan ada lowongan untuk posisi Direktur Pusat Penelitian. Mereka ingin aku datang, tetapi masalah ini sangat rahasia, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Jadi, aku tidak datang. Apa hubungannya kita berada di unit yang sama dengan kamu datang ke sini? Aku ingin membantumu, aku takut kamu akan terluka di masa depan, dan kemudian aku bisa merawatmu. Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi, lalu mengemudi dengan tenang. Apakah saya melakukan kesalahan? Tidak, kami adalah 2 unit independen, tanpa banyak hubungan, kata Lin Yi. Pekerjaan di sini cukup melelahkan, aku akan tinggal di sini bersamamu selama beberapa hari, anggap saja ini liburan, dan beristirahat. Tidak, aku akan pergi sekarang. Suara Li Chuan semakin lemah, ini salahku.
Jika kau marah, katakan saja, bahkan tegur aku, tolong jangan marah. Kenapa aku harus memarahimu, kata Lin Yi sambil tersenyum. Pekerjaan di sini terlalu melelahkan dan membatasi, tidak seperti kebebasan di rumah sakit. Aku tidak ingin kamu terlalu kelelahan. Saya mengerti. Ayo, kita makan dulu. Aku tidak mau makan, antarkan aku ke bandara, aku ingin pulang. Kamu sudah datang jauh-jauh ke sini, setidaknya bersenang-senanglah dulu sebelum pergi. Tapi aku benar-benar tidak mau, aku ingin kembali, kata Li Chuan dengan keras kepala. Melalui kaca spion, Lin Yi meliriknya. Karena mengetahui sifat keras kepala Li Chuan, dia tidak mendesak lebih jauh. Lin Yi memutar balik mobilnya, lalu mengemudi menuju bandara, memesan tiket penerbangan pulang untuknya. Di ruang tunggu keberangkatan yang ramai, beragam orang memenuhi ruang di depan mereka. Lin Yi duduk di kursi, menyandarkan kepalanya di satu tangan, matanya terpejam. Li Chuan duduk di sampingnya, gelisah, ingin segera meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, pengumuman bandara menyerukan untuk naik pesawat. Aku tidak akan pergi ke tempat lain lagi, aku akan tetap tinggal di Zonghai, kata Li Chuan pelan sambil menyeka air matanya. Kalau kamu kesal, langsung saja beritahu aku, jangan dipendam, itu tidak baik untuk kesehatanmu. Bab 3436. Panggilan kepada Chen Zhengnan. Lin Yi mengulurkan tangan dan merangkul bahu Li Chuan. Bersamaku telah merugikanmu, kau bahkan tidak memiliki kebebasan paling mendasar. Saya tidak merasa diperlakukan tidak adil, semuanya sukarela, dan saya juga sangat menyukai kehidupan seperti ini. Li Chuan menyeka air matanya. Mulai sekarang, aku tidak akan percaya siapapun lagi. Jika terjadi sesuatu, aku akan langsung meneleponmu dan memberitahumu. Lin Yi menyentuh wajah Li Chuan dan menyeka air mata di sudut matanya. Ini bukan apa-apa, dan tidak ada hubungannya denganmu, jangan dipikirkan. Tapi aku, baiklah, tidak perlu bicara lagi. Lin Yi menyela Li Chuan, berdiri, sudah waktunya naik pesawat. Lin Yi mengantar Li Chuan ke lorong VIP, dan Li Chuan menatapnya dengan penuh harap. Lin Yi mengelus kepalanya dan memberinya ciuman lembut di dahi. Beritahu aku kalau kamu sudah sampai rumah, lalu mandi dan tidur nyenyak. Mehem, aku mengerti. Li Chuan pergi, dan Lin Yi berdiri di sana dengan tenang mengawasinya sampai dia menghilang dari pandangannya. Seketika, ekspresinya berubah muram. Dia berjalan keluar dari ruang tunggu dan kembali ke mobilnya. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Zhengnan. Panggilan terhubung dengan cepat. Pimpin, ini Lin Yi. Jadi, dia ketua tim Lin, kata Chen Zhengnan sambil tersenyum. Masalah Huang Liansheng adalah kesalahan kita, aku sudah berbicara dengannya. Kamu juga harus tenang, kita semua adalah unit saudara, jangan biarkan masalah kecil merusak keharmonisan, kita harus bekerja sama di masa depan. Aku tidak menelepon untuk membicarakannya, kata Lin Yi dengan tenang. Aku hanya akan mengatakan ini sekali, jangan mendekati orang-orang di sekitarku. Bahkan keluarga Wang pun terseret ke dalam masalah karena aku, keluarga Chen sebaiknya tahu batasan kalian dan jangan mencari masalah untuk diri kalian sendiri. Setelah itu, Lin Yi menutup telepon, tanpa memberi Chen Zhengnan kesempatan untuk menjawab. Setelah menutup telepon, Lin Yi kembali ke Brigade Pengawal Pusat. Di mana dia? Tanya Ning Che. Aku sudah mengirimnya kembali. Kamu tidak marah, kan? Dia mungkin tidak tahu, dia tampak sangat gugup di dalam mobil, seperti takut bertemu denganmu. Kau membuatnya terdengar seolah-olah aku memakan manusia. Tapi sebenarnya ini tidak ada hubungannya dengan dia mungkin dibujuk untuk melakukannya. Lin Yi mengangguk, aku sudah menghubungi Chen Zhengnan. Jika dia ingin keluarga Chen terus berlanjut, mereka harus bersikap baik mulai sekarang. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu, melakukan hal seperti ini. Saya juga agak terkejut, setelah bertahun-tahun di Brigade Pengawal Pusat, seseorang benar-benar berani menargetkan saya, ini membuka mata saya. Baiklah, tenanglah. Ning Che menepuk bahu Lin Yi. Tidak ada apa-apa di sini, tangani sendiri urusan lainnya. Baiklah, aku pergi, kata Lin Yi. Jika ada masalah dengan orang tua itu, segera beritahu saya. Jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Setelah mengobrol dengan Ning Che, Lin Yi pergi. Sesampainya di hotel, dia melihat Xiao Bing, Luo Qi, dan Yu Xiying ada di sana. Ada lebih dari selusin tas di lantai dengan berbagai ukuran, sepertinya mereka baru saja berbelanja. Kakak ipar memperlakukan kami dengan baik, membelikan kami banyak barang bagus. Luo Qi membual sambil tertawa. Meskipun Lin Bro baik kepada kami, dibandingkan dengan kakak ipar, sungguh tidak ada bandingannya, timpal Xiao Bing. Kalian berdua bertingkahlah normal, kata Yu Xiying. Bos, apakah ada rencana untuk langkah selanjutnya? Fokus saja pada tugasmu sendiri, dan tetaplah berhubungan dengan ketua tim Qiu dan ketua tim Ning, pelajari lebih lanjut tentang situasi mereka. Setelah berbincang singkat, ketiganya pun pergi.
Ji Qingyan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah, di dalamnya terdapat liontin giok bertatahkan emas. Ini untuk anak itu, luangkan waktu untuk mengantarkannya. Lin Yi melirik liontin giok itu dan tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengangguk setuju. Hal semacam ini sudah dipahami dengan baik di antara mereka berdua, tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mereka beristirahat semalaman, dan pagi-pagi sekali keesokan harinya, Lin Yi pergi ke tempat kerja Liang Ruoxu. "Kenapa kamu datang ke sini?" Lin Yi telah memberitahu Liang Ruoxu jauh sebelumnya tentang rencananya pergi ke kota Jing. Namun, dia tidak menyangka pria itu akan mencarinya. Lin Yi mengeluarkan hadiah yang dibeli Ji Qingyan. Ini adalah sesuatu yang dia beli untuk anak itu. Sambil melihat hadiah di dalam kotak, Liang Ruoxu tersenyum. "Sampaikan salamku kepada permaisuri, aku tidak menyiapkan apapun kali ini, tapi aku sangat merindukan Nuo-Nuo. Akan ada kesempatan nanti, biarkan kakak beradik itu bertemu. Aku tidak keberatan, kau pergi saja berbicara dengan permaisuri. Jangan terburu-buru, mungkin ide ini akan segera terwujud," kata Lin Yi. "Jika kamu punya waktu luang, kunjungi kakek itu lebih sering, dia semakin tua, sepertinya tidak sebersemangat beberapa tahun yang lalu." "Aku tahu, kau sudah memberitahuku berkali-kali," Liang Ruoxu berkata sambil tersenyum. Orang tua itu dan yang lainnya pasti sudah melihat Nuo-Nuo sekarang, mereka pasti menyukainya. "Tidak buruk. Jangan membodohi saya langsung menyukai Nuo-Nuo begitu melihatnya, mata besarnya seperti anggur. Lalu saya melihat putramu, saya hampir ingin mengembalikannya. Anak laki-laki mirip ibunya, anak perempuan mirip ayahnya, kamu harus menemukan alasannya dalam dirimu sendiri. Pergi sana, aku lebih cantik darimu." Lin Yi tertawa, "Direktur Liang, apakah Anda punya waktu luang untuk makan siang nanti? Mari kita makan bersama. Mari kita lewati makan siang, selesaikan urusanmu dulu, aku bukan orang yang tidak pengertian." "Makan bersama tidak ada hubungannya dengan bersikap tidak sopan," kata Lin Yi. "Sekarang hampir jam 11, sudah hampir waktu makan siang. Baiklah kalau begitu, mari kita makan makanan sederhana." Liang Ruoxu membereskan semuanya, dan mereka menemukan sebuah restoran kecil di dekat situ untuk makan cepat dan mengobrol. Kembali pada siang hari, Lin Yi dan Ji Qingyan makan lagi, lalu terbang kembali ke Zonghai pada sore hari. Setelah kembali, Lin Yi tidak tinggal lama di rumah dan langsung pergi ke rumah Li Chuhan pada malam hari. "Ini rumahmu, kenapa kau begitu pendiam?" tanya Lin Yi sambil tersenyum. "Aku khawatir kamu masih marah. Sudah aku bilang ini sudah berakhir, berhentilah terlalu banyak berpikir. Tapi aku tahu kejadian ini sudah berdampak padamu, aku salah. Kamu hanya tertipu, jangan menyalahkan dirimu sendiri sepenuhnya." Lin Yi menepuk pantat Li Chuhan, "Pergi buat makan malam, aku agak lapar. Daging sapinya sudah direbus, akan segera siap, aku akan menumis sesuatu untukmu." "1 porsi saja sudah cukup," kata Lin Yi. "Ada film baru yang baru saja tayang, ayo kita nonton nanti, kita nggak bisa kerja terus-terusan, perlu menyegarkan pikiran sesekali." "Kalau begitu, saya akan memesan tiketnya." "Tentu, acara jam 8 boleh saja." Li Chuhan pergi ke dapur sambil membawa ponselnya, dan Lin Yi diam-diam memperhatikannya. Perasaan bersalah di hatinya semakin mendalam. Bab 3437. Wanita kedua yang patut diacungi jempol. Tak lama kemudian, Li Chuhan membawa daging sapi yang sudah disiapkan ke meja makan, tetapi dia masih membuat hidangan dingin tambahan untuk Lin Yi. Pada saat yang sama, dia juga membawa 2 botol bir. Lin Yi membuka kedua botol itu dan mendorong salah satunya ke arah Li Chuhan. "Kemampuan memasakmu semakin hari semakin baik." Li Chuhan makan dengan hati-hati. "Berhenti makan. Jika kamu tidak mengatakan sesuatu kepadaku, aku tidak akan merasa tenang." "Baiklah, apa yang ingin kamu dengar dariku?" "Seharusnya aku tidak pergi ke kota Jing." "Bukannya kau seharusnya tidak pergi, melainkan kau bisa pergi kemana saja," kata Lin Yi. "Tapi orang-orang itu bukan orang yang berkarakter baik. Tapi kamu juga bilang ada hubungan antara kalian. Bagaimana mungkin mereka orang jahat? Baik dan buruk tidak sesederhana hitam dan putih." Lin Yi menggigit hidangan dingin itu dan perlahan berkata, "Kita berada dalam lingkaran yang sangat rumit. Ini seperti berjalan di atas es tipis. Mereka adalah pesaing dengan niat buruk, apakah Anda mengerti sekarang?" Setelah jeda, Lin Yi melanjutkan, "Dan coba pikirkan, jika itu benar-benar sesuatu yang baik, mengapa mereka menyembunyikannya dari saya dan tidak memberi tahu saya?" "Aku tidak memikirkannya matang-matang," kata Li Chuhan pelan. "Saya hanya bisa menangani pasien, dan saya tidak pandai dalam hal lain. Jika saya mengambil peran administratif, saya akan mengacaukan seluruh rumah sakit." "Jangan berkata begitu, aku sangat menyadari kemampuanmu," kata Lin Yi. "Dan aku mengerti niat awalmu, jangan anggap aku terlalu serius." Setelah berpikir sejenak, Lin Yi melanjutkan,
Jika suatu hari nanti kamu menghadapi sesuatu yang menyangkut diriku, aku juga berharap kamu bisa berpikir mandiri, seperti saat operasi, dengan ketenangan mutlak. Aku bukan mesin, aku tidak bisa melakukan itu. Saya mengerti. Lin Yi mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Li Chuhan. Tapi aku tak bisa menguasai seluruh hidupmu. Kau adalah individu yang mandiri, tapi ingat, kapanpun itu, aku akan mendukungmu dan tak akan pernah meninggalkanmu. Air mata besar mengalir deras disertai bunyi gemericik. Jangan menangis, ayo makan cepat. Kita masih harus menonton film nanti. Setelah makan, Lin Yi mengemasi piring-piring, dan Li Chuhan merapikan semuanya. Keduanya pergi bersama, menuju ke bioskop. Film itu adalah film komedi, yang tidak membutuhkan pemikiran mendalam untuk ditonton. Duduk di barisan belakang bioskop, Li Chuhan menggenggam tangan Lin Yi, dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahunya. Begitu saja, mereka menonton seluruh film dalam diam. Setelah film selesai, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 10 malam. Keduanya pergi ke tempat parkir, dan Lin Yi duduk di kursi penumpang. Kamu yang mengemudi. Li Chuhan mengemudikan mobil keluar dari tempat parkir bioskop. Berkendaralah lebih cepat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ada batas kecepatan di jalan ini. Tidak apa-apa, dengarkan aku dulu. Li Chuhan menginjak pedal gas lebih keras. Sejak ia menjalin hubungan dengan Lin Yi, frekuensi mengemudinya dengan kecepatan tinggi semakin berkurang. Pada saat itu, perasaan kebebasan yang telah lama hilang tiba-tiba kembali. Mengikuti instruksi Lin Yi, Li Chuhan berkendara ke jalan lingkar luar. Kecepatannya terus meningkat, dan semua kekhawatiran lenyap bersama angin. Ketika mereka kembali, sudah tengah malam. Malam itu, Lin Yi tidak pergi dan tetap tinggal di tempat Li Chuhan. Setelah sesi bercinta yang penuh gairah, mereka pergi bekerja keesokan harinya dengan perasaan segar. Kabar tentang perluasan itu sudah menyebar di toko tersebut. Meskipun hal itu tidak memberikan dampak substantif yang besar pada karyawan biasa, mereka tetap ikut merasakan kegembiraan tersebut. Begitu dia masuk, Sun Yutian memanggil Lin Yi ke samping. Apa kabar, kakak ketiga? Bagaimana perkembangan perluasan toko baru, apakah sudah ada kesepakatan konkret? Sebaiknya Anda bertanya kepada Presiden Chen tentang hal ini, mengingat hubungan Anda, beliau pasti akan memberi tahu Anda. Apa yang dia ceritakan padaku semuanya samar-samar, tidak ada yang pasti. Mendengarkannya membuatku sakit kepala, tapi memang belum ada yang final. Saya juga tidak tahu banyak informasi internal, kata Lin Yi. Namun, terkait modifikasi mobil, itu pasti akan menjadi bagiannya. Bahkan mungkin akan menjadi ruang pamer. Benar-benar, diskusi seperti itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Kalau tidak, dengan lahan yang begitu luas, tidak memiliki bengkel modifikasi mobil akan menjadi sia-sia, kata Lin Yi. Meskipun margin keuntungannya kecil, ini lebih menyenangkan daripada memperbaiki mobil. Keuntungannya memang lebih kecil, tapi menyenangkan, kata Sun Yutian. Jika kita benar-benar bisa mewujudkan hal seperti ini, itu akan luar biasa. Wah, wanita itu memang luar biasa. Hei, apa yang kau katakan? Lihatlah keluar. Mengikuti arah jari Sun Yutian, Lin Yi melihat seorang wanita mengenakan gaun kuning dan putih mengunci mobilnya dan berjalan menuju toko. Wanita itu tinggi, gaunnya memiliki belahan di satu sisi, dan dipadukan dengan sosoknya yang agak berisi dan ukuran tubuhnya yang besar, ia menjadi pemandangan yang indah di luar jendela. Lin Yi bergumam sendiri. Mengapa Tian Yan datang ke sini? Saat memasuki toko, baik pramuniaga pria maupun wanita, semua orang secara naluriah melirik Tian Yan. Seorang wanita yang berpenampilan seperti ini adalah puncak kesempurnaan. Astaga, dia wanita kedua yang kutemui yang membuatku ingin mengacungkan jempol. Siapa yang pertama? Saat itu, Tian Yan masuk. Seorang tenaga penjualan pria dengan cepat menghampirinya. Halo, Bu, apakah Anda punya janji temu sebelumnya? Tian Yan menunjuk ke arah Lin Yi, aku pernah berhubungan dengannya sebelumnya. Pramuniaga pria itu sedikit kecewa karena melewatkan kesempatan bagus untuk mendekati wanita cantik. Mobil apa yang sedang kau lihat? Tanya Lin Yi. A8, edisi pendiri. Baiklah, ayo kita pergi. Lin Yi mengantar Tian Yan ke tempat pameran A8, keduanya langsung masuk ke dalam mobil. Hal itu membuat para tenaga penjualan lainnya sangat terkejut. Bukankah ini tentang menjual mobil? Bagaimana mereka bisa masuk begitu saja? Mungkin memasukkannya dari dalam lebih praktis. Sementara itu, keduanya duduk di dalam mobil. Apakah ada masalah dengan perusahaan ini? Tidak, sebenarnya aku memang ingin ganti mobil dan datang ke sini untuk melihat-lihat. Tian Yan menyisir rambutnya dan berkata, namun baru-baru ini, perusahaan kami telah bernegosiasi dengan beberapa perusahaan mobil kelas dunia. Mereka mempertimbangkan untuk mengundang kami berinvestasi dalam pembangunan pabrik. Saya tidak sibuk hari ini, jadi saya datang untuk melihat-lihat. Apa, otak mereka terbuat dari timah?
Kita berinvestasi di luar negeri, anak berusia 3 tahun pun tidak akan bisa memikirkan hal itu. Namun mereka telah menawarkan serangkaian konsesi. Kami membahasnya dalam sebuah pertemuan, dan dari segi biaya, itu masih terkendali, kata Tian Yan. Para eksekutif senior lainnya di perusahaan juga memiliki kecenderungan serupa. Ini akan membantu kami membuka pasar global, sebagai langkah pertama untuk berekspansi secara nasional. Bagaimana dengan Pak Tuaki, apa pendapatnya? Dia bersikap konservatif, katanya dia akan meneleponmu saat ada waktu luang, kata Tian Yan sambil tersenyum. Saya bilang saya datang ke sini untuk membeli mobil, dan Direktur Kim meminta saya untuk meminta pendapat Anda karena saya yang bertanggung jawab atas hal ini. Cukup bangun kantor, lupakan investasi aset. Bab 3438. Direktur Lin, kau tampak seperti bajingan. Lin Yi berkata, begitu Anda berinvestasi, berapapun jumlah yang Anda investasikan, semuanya bisa saja hilang di masa depan. Investasi mengikuti prosedur. Itu sepertinya tidak mungkin terjadi, kan? Terlepas dari prosedurnya atau tidak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Saya katakan kepada Anda, inti dari hal-hal yang paling kompetitif di dunia ini adalah perebutan kekuasaan, dan inti dari perebutan kekuasaan itu adalah siapa yang tinjunya lebih kuat. Tian Yan termenung dalam-dalam. Izinkan saya memberikan contoh lain, kata Lin Yi perlahan. Bayangkan jika grup Lingyun adalah satu-satunya perusahaan yang tersisa di dunia. Jika kamu tidak bekerja di sini, kamu dan orang tuamu akan kelaparan. Pada saat itu, bahkan jika aku menawarkan upah $1.000, atau bahkan $100, kamu tidak akan pergi karena aku mengendalikan nasibmu. Pikirkanlah, bukankah itu benar? Kecuali jika kamu tidak takut mati, dan keluargamu juga tidak. Tian Yan diam-diam mengangguk, menyetujui pandangan ini. Jika hal itu benar-benar menyentuh kepentingan inti mereka, grup Lingyun akan menjadi target pertama mereka. Lin Yi berkata dengan tenang. Satu hal lagi yang harus Anda pahami, mereka bisa membuat barang-barang kami, tetapi biayanya terlalu tinggi. Bagaimana dengan kapasitas produksi? Selama kita dapat memastikan prioritas dalam negeri, kita dapat mempertimbangkan aspek internasional dengan tepat. Namun, ada kesenjangan besar di luar negeri. Jika kita tidak melakukannya, orang lain akan mengambil alih. Jangan khawatir, tidak ada yang berani, kata Lin Yi. Alasan dibalik perkembangan pesat energi baru adalah karena di bidang mesin, bahkan jika diberi waktu 100 tahun, kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan mereka, jadi dalam hal ini, kita harus memastikan prioritas kita. Atasan tahu pemikiran saya, tetapi jika mereka menjebak saya di tengah jalan, saya punya cara lain. Pemilik bisnis lain tidak bodoh, mereka tahu bagaimana menilai situasi. Jika itu benar-benar terjadi, mereka akan panik. Jangan hanya bicara soal panik, bahkan jika mereka benar-benar meninggal, itu bukan urusan kita. Tian Yan mengubah postur tubuhnya, mengamati Lin Yi dengan cermat. Direktur Lin, saya sangat mengagumi Anda. Bahkan ketika Anda tidak berada di perusahaan, Anda memahami seluk-beluk internalnya dengan sangat baik. Ini hanyalah asimetri informasi, kata Lin Yi. Orang-orang yang berinteraksi denganku berada di luar jangkauanmu, dan aku juga lebih mengenal mereka, ditambah lagi aku lebih sering berurusan dengan orang-orang asing ini, memahami mereka lebih baik daripada kalian semua. Saya hanya menyampaikan pemikiran saya tentang aturan main, di bidang lain saya tidak sebaik kalian. Petik 2. Jangan rendah hati, jika kamu tidak memiliki keahlian, kamu tidak mungkin bisa mendirikan grup Lingyun, kan? Tian Yan tertawa dan berkata, namun untungnya Direktur Ki mengambil pendekatan konservatif. Begitu keputusan rapat dibuat dan kata-kata tertentu tidak diucapkan, akibatnya sulit dikelola. Kitua adalah pemain yang stabil, meskipun perspektif internasionalnya telah ditambah, namun belum begitu komprehensif. Kata Lin Yi, kau dan Tao Yuan adalah dua kepingan puzzle lain dari perusahaan ini, yang menutupi kekurangan Pak Tuaki. Tanpa kalian berdua, grup Lingyun tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tian Yan tertawa terbahak-bahak. Direktur Lin, Anda benar-benar pandai berbicara, untungnya saya memiliki tekad yang kuat, kalau tidak saya akan dengan senang hati bekerja untuk Anda tanpa mengharapkan gaji. Kalau begitu, saya akan meminta bagian keuangan untuk menghentikan gaji Anda. Kalau begitu hati-hati, aku mungkin saja mencuri komputer kantor dan menjualnya. Lin Yi terkekeh, baiklah, cukup sampai di situ saja. Kamu boleh bicara manis, tapi jangan lakukan hal-hal nyata. Sutradara Lin, Anda tampak seperti seorang playboy, tidak apa-apa untuk bersenang-senang, tetapi Anda tidak bisa bertanggung jawab. Ya, kali ini bermain-main dengan gadis-gadis asing, sangat mengasyikkan. Begitu ya, Direktur Lin, Anda benar-benar tidak memperlakukan saya sebagai orang luar. Kau setara dengan mereka berdua, bagaimana mungkin kau masih dianggap orang luar? Lin Yi merapikan pakaiannya. Silakan, kembali bekerja. Saya masih perlu membeli mobil. Jangan bicara omong kosong, apakah kamu membeli mobil atau tidak, itu tidak memengaruhi kesan saya terhadapmu, tidak perlu menyanjung saya. Kata Lin Yi.
Lagi pula, bukankah Panamera Anda berfungsi dengan baik? Mobil itu agak mencolok, cocok untuk penggunaan sehari-hari, tetapi terkadang terasa kurang stabil saat digunakan untuk bisnis. Kata Tian Yan. S-Class agak ketinggalan zaman, seri 7 sedikit berlebihan, setelah mempertimbangkan beberapa hal, A8 terlihat menarik. Pilih saja Maybach, model barunya terlihat bagus. Tidak mungkin, Direktur Qi hanya mengendarai S8, jika saya mengendarai Maybach ke kantor, orang-orang yang tidak tahu mungkin akan mengira saya presiden. Kau memahami cara-cara duniawi, kata Lin Yi. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Jika Anda benar-benar ingin membeli, saya akan meminta seseorang membuat daftarnya, dan memberi Anda kartu bensin senilai 2.000 dari bagian logistik. Hehe, terima kasih, Direktur Lin, saya akan memesan satu. Setelah selesai mengobrol, keduanya keluar dari mobil. Lin Yi memanggil Heli. Dengan harga terendah, siapkan A8 Founders Edition, impor sepenuhnya dengan spesifikasi tinggi. Mendengar itu, Heli melirik Tian Yan. Dari tingkah lakunya saja, Anda bisa tahu dia wanita kaya, membeli mobil semahal itu wajar saja. Oke, datanglah nanti untuk menandatangani dokumennya. Kamu yang paling mudah diajak berurusan, aku tidak terlalu peduli dengan komisi kecil itu. Bagaimana mungkin begitu? Hubungan baik tetaplah hubungan baik, tetapi masalah uang tidak boleh ambigu. Lakukan saja seperti yang saya katakan, jangan khawatirkan detail-detail kecilnya. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan setelah ini. Itu bisa saya pertimbangkan. Lin Yi tiba di konter layanan dan memesan es americano. Lin bro, tidak bisakah kau menurunkan standarmu sedikit? Kami juga tahu segalanya, berhentilah hanya fokus pada wanita kaya, kata gadis resepsionis itu. Mendengar kau berkata begitu, aku jadi terlihat seperti gigolo yang bergantung pada wanita kaya. Tapi wanita itu jelas punya uang, terlalu dekat dengan orang seperti itu bisa berbahaya. Mengapa itu berbahaya? Jika suaminya tahu, bukankah dia akan mengejar kamu? Gadis resepsionis itu menepuk dadanya, tapi aku berbeda, pacarku sedang di luar kota. Saya menjual mobil, bukan perselingkuhan. Hehe, bagaimana bisa kamu bilang menjual, ini kan memberi hadiah. Baiklah, kalau begitu, mari kita rencanakan agar kamu bisa tidur. Oke, terima kasih, Lin bro. Tepat saat itu, terdengar bunyi gemerincing sepatu hak tinggi. Lin Yi melihat Chen Lin buru-buru turun sambil membawa tas tangannya. Kamu buru-buru pergi kemana? Ada masalah di toko baru itu, beberapa orang menghentikan pembangunan. Konstruksi dihentikan. Sebuah kelompok bersikeras tim konstruksi harus milik mereka, tidak mengizinkan kami mempekerjakan orang luar, para pekerja telah berhenti, saya perlu memeriksanya. Anda berbicara tentang preman lokal, kan? Chen Lin mengangguk, mungkin, aku pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tapi tidak menyangka akan terjadi padaku sekarang. Kembali saja, saya akan menanganinya dengan telepon. Bab 3439. Nak, jangan berpura-pura tangguh. Chen Lin menatap Lin Yi dengan agak skeptis. Apakah Anda yakin hanya dengan menelepon saja sudah cukup? Ya, dan sebutkan nama saya. Mengingat pengalaman Lin Yi di masa lalu, Chen Lin tanpa ragu-ragu langsung mengangkat teleponnya untuk menghubungi unit konstruksi. Wang Gong, apakah mereka sudah pergi? Ke kiri. Mereka masih memblokir kami di sini. Sekelompok besar dari mereka muncul, setidaknya puluhan orang, dan mereka tidak mengizinkan kami bekerja. Apakah orang yang bertanggung jawab berada di pihakmu? Ya, mereka ada di sini. Izinkan saya berbicara dengan mereka. Oke. Sekitar setengah menit kemudian, suara orang yang bertanggung jawab dari pihak konstruksi terdengar melalui telepon. Pemiliknya ingin berbicara dengan Anda. Tak lama kemudian, terdengar suara serak. Ini Lin Yi. Mari kita saling menghormati dan tidak mengganggu pembangunan kita. Lin Yi. Suara di seberang telepon terdengar agak tidak sabar. Lin Yi atau Li Yi, jangan sebutkan nama orang itu padaku. Itu tidak akan berhasil di sini. Chen Lin menatap Lin Yi, sejenak ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukannya. Lin Yi memberi isyarat agar Chen Lin menutup telepon, yang kemudian dilakukan Chen Lin sambil mengangkat bahu. Reputasimu tampaknya tidak mengintimidasi orang-orang ini. Sederhana saja, kita akan pergi ke sana dan melihatnya. Ayo pergi. Lagi pula aku memang harus pergi ke sana. Mereka berdua keluar bersama, masuk ke dalam mobil, dan berkendara menuju pavilion Jiushu. Percayalah, tetap tenang saat kita sampai di sana, dan jangan pukul siapapun. Saya mengerti. Lebih dari setengah jam kemudian, Lin Yi berkendara ke lokasi konstruksi. Pada saat itu, para pekerja yang terlibat dalam pembongkaran telah berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil merokok. Beberapa truk terparkir di dekat situ, dalam keadaan mesin menyala. Di seberang jalan, sekitar 20 atau 30 orang sedang duduk, masing-masing tampak santai dan tidak terburu-buru, seolah-olah sedang berjemur di bawah sinar matahari. Wang Gong,
Setelah keluar dari mobil, keduanya mendekati seorang pria parubaya yang mengenakan rompi dan helm kuning, yang sedang merokok dan mengumpat. Nama pria itu adalah Wang Changkun, yang terutama bertanggung jawab atas pekerjaan pembersihan awal dan pembongkaran. Setelah gambar rancangan selesai, mereka akan melanjutkan pembangunan. Presiden Chen, Anda di sini. Apakah Anda sudah berkomunikasi dengan mereka? Saya sudah berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak mau pergi. Mereka bilang kita harus memberi mereka pekerjaan, kata Wang Changkun sambil menunjuk ke kelompok lawan. Lihatlah mereka, apakah mereka terlihat siap bekerja? Jika kita benar-benar memberi mereka pekerjaan itu, pasti akan berakhir kacau. Apakah kamu menelepon polisi? Pemimpin kami memanggil polisi kemarin. Setelah mediasi, mereka pergi, tetapi mereka kembali lagi hari ini, kata Wang Changkun dengan pasrah. Aku sudah kehabisan pilihan, itulah sebabnya aku menghubungimu. Jika ini terus berlanjut, kita tidak mungkin bisa bekerja sama. Presiden Chen, saya katakan kepada Anda, hanya dengan melihat orang-orang itu, Anda dapat tahu bahwa mereka adalah penjahat kambuhan, bukan orang baik, seorang pria parubaya lainnya melangkah maju. Saya juga pernah bertemu tipe orang seperti ini di tempat lain, hanya sekumpulan preman. Setiap kali ada lokasi konstruksi, mereka berkerumun, mencoba memeras uang. Jangan khawatir, teruslah bekerja. Serahkan sisanya kepada kami, kata Lin Yi. Masalahnya adalah, begitu kita mulai bekerja, mereka datang dan membuat masalah, sehingga pekerjaan tidak bisa diselesaikan. Karena kita sudah di sini, kita akan menangani ini. Fokus saja pada pekerjaanmu. Mendengar itu darimu membuatku tenang. Atas isyarat Lin Yi, Wang Changkun kembali bekerja bersama timnya. Melihat hal itu, kelompok yang duduk di seberang jalan mulai bergeser. Mereka membuang puntung rokok dan berdiri, berjalan menuju kelompok Lin Yi. Hei saudaraku, kamu tidak bisa menyimpan semua pekerjaan itu untuk dirimu sendiri, setidaknya bagikan sebagian dengan kami. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria botak, yang meskipun penampilannya tidak terawat, memancarkan aura preman, sangat berbeda dari Wang Changkun. Jika Anda punya ide, Anda bisa mendiskusikannya dengan saya. Lin Yi menunjuk ke arah Wang Changkun, mereka hanya pekerja, tidak ada yang perlu dibicarakan dengan mereka. Berbicara denganmu. Pria botak itu menatap Lin Yi, apakah Anda yang bertanggung jawab? Lin Yi tersenyum dan mengangguk, nama saya Lin Yi. Saya bertanggung jawab atas hal ini. Chen Lin bergidik, merasa bahwa Lin Yi lebih menakutkan ketika tersenyum daripada ketika tidak. Jadi, kamu Lin Yi yang menelepon tadi. Pria botak itu mengamati Lin Yi dari atas ke bawah, dengan sedikit rasa jijik dan penghinaan di matanya. Baginya, seseorang seperti Lin Yi, yang bekerja di kantor, adalah yang paling tidak mengesankan. Hanya omong kosong tanpa tindakan. Seorang pengecut. Ya, tapi sulit dijelaskan lewat telepon, jadi saya datang ke sini. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kami hanya di sini untuk mencari pekerjaan. Kalian sedang memulai konstruksi. Mari kita semua mencari uang dengan damai, bukankah itu bagus? Jika Anda menghubungi saya sebelum konstruksi dimulai, kami mungkin akan menggunakan jasa Anda, tetapi karena kami sudah mempekerjakan orang, saya tidak bisa begitu saja memecat mereka. Tidak ada yang salah dengan itu. Jika itu sulit bagimu, aku bisa membantu. Pria botak itu memberi isyarat ke arah Wang Changkun dan yang lainnya. Saya bisa mengusir mereka, dan menyerahkan pekerjaan itu kepada kami. Kami akan melakukannya dengan sangat baik untuk Anda. Kita hidup dalam masyarakat yang harmonis sekarang. Kita tidak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Bagaimana kalau begini, lain kali kita ada pekerjaan, kita akan mencarimu. Itu tidak akan berhasil. Kita masih perlu makan. Lin Yi meliriknya, jika kau bersikap seperti itu, tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Kenapa tidak? Kami hanya mencari pekerjaan. Bukankah itu wajar? Itu tidak akan berhasil. Kita harus mengikuti aturan. Jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi. Kita tidak melanggar hukum dengan berada di sini, kan? Polisi tidak bisa berbuat apapun kepada kita. Aku tidak percaya itu. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Chen Bingqiang. Dia menjelaskan situasinya, dan yang terakhir langsung setuju untuk membantu. Saya sudah menelepon polisi, mereka akan segera datang. Haha, pria botak itu dan teman-temannya tertawa. Kenapa harus repot-repot begini? Polisi sudah pernah ke sini sebelumnya, dan mereka tidak menyelesaikan apapun. Kamu tetap bersikeras memanggil mereka dan tidak mau mendengarkan saran. Jika ada masalah, masalah itu harus diselesaikan melalui prosedur yang tepat, bukan dengan kekerasan. Apakah kamu benar-benar ingin menyelesaikan ini dengan tinju? Pria botak itu menepuk bahu Lin Yi. Nak, dengan fisikmu seperti itu, kamu sudah lemah, hanya duduk di kantor seharian. Dan kamu mau beradu kekuatan dengan kami. Jangan khawatir tentang apa yang akan kulakukan. Yang penting jangan jadi pengecut, kata Lin Yi sambil tersenyum.
Tapi atasan kami bilang jangan menggunakan kekerasan, jadi kami harus menyelesaikan ini melalui jalur yang semestinya. Lin Yi meraih tangan pria botak itu dan melepaskannya dari bahunya. Jadi, jangan sentuh aku. Itu tidak baik untukmu. Ekspresi pria botak itu sedikit berubah. Seorang pekerja kantoran muda berani berbicara kepadanya seperti itu, seolah menantang otoritasnya. Pria botak itu menunjuk dada Lin Yi, lalu menusuknya beberapa kali. Anak muda, kau sudah terlalu lama bekerja di kantor, tidak tahu seperti apa dunia nyata itu. Jangan berpura-pura, itu tidak baik untukmu. Bab 3440. Peringkatmu belum cukup tinggi. Lin Yi menunduk, sambil memegang jarinya. Ekspresi wajah orang tersebut langsung berubah, menunjukkan rasa sakit. Apa yang baru saja kau katakan? Sialan, lepaskan aku. Sambil menggenggam jarinya, Lin Yi tiba-tiba memutarnya ke atas. Seketika tubuhnya membungkuk membentuk sudut 90 derajat, pria Mediterania itu memutar tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit di jarinya. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang pria Mediterania itu, membuatnya terpental. Tangkap dia untukku. Pria Mediterania itu mengumpat sambil memegang jarinya. Orang-orang di sekitarnya mulai bergerak, menyerbu Lin Yi. Tetap di tempat, semuanya. Lin Yi mengeluarkan belati yang dibawanya. Ditikam demi sejumlah uang tidak sepadan. Puluhan orang itu sedikit panik, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Siapa sih yang nekat membawa pisau begitu saja saat keluar rumah? Nak, sepertinya kau ingin melawan kami sampai akhir. Pria Mediterania itu berkata dengan nada muram. Membawa pisau, apakah itu untuk meningkatkan keberanianmu? Sebenarnya bukan karena itu, lebih karena kebiasaan. Kamu memiliki keterampilan yang luar biasa. Pria Mediterania itu mengacungkan jempol, aku tidak akan berdebat denganmu, lagi pula, polisi akan segera datang, ini tidak akan diselesaikan dengan mudah. Lin Yi berbalik dan menyuruh Wang Changkun dan yang lainnya untuk melanjutkan pekerjaan. Chen Lin menarik Lin Yi ke samping. Mereka yang kau bawa itu semuanya orang-orangmu, kan? Coba tebak. Tentu saja, memang begitu. Beberapa saat kemudian, selusin mobil polisi tiba, mengepung pria Mediterania itu dan teman-temannya. Melihat pemandangan itu, mereka sedikit terkejut. Biasanya, hanya mengirim beberapa orang untuk menengahi sudah cukup, saya tidak menyangka akan ada begitu banyak yang datang. Para petugas, kalian akhirnya datang, lihat jari saya, sudah patah karena ulahnya. Pria Mediterania itu menunjuk ke arah Lin Yi, dan dia membawa pisau, dia bisa jadi tersangka, atau buronan, ini harus ditangani dengan serius. Mengapa dia mematahkan jarimu? Hanya karena aku menunjuknya, dia mematahkan jariku. Kamu sendiri yang mengakui, kamu yang pertama kali menunjuknya, jadi ini pembelaan diri. Apa? Membela diri? Justru aku yang terluka di sini. Jika kau tidak membuat masalah, apakah dia akan datang untuk berurusan denganmu? Aku tidak percaya. Dia membawa pisau. Lalu kenapa kalau dia membawa pisau? Koki juga punya pisau, haruskah kita menangkap mereka juga? Pria Mediterania itu terdiam, sementara Chen Lin di sampingnya juga tampak sedikit bingung. Mereka benar-benar tidak memperlakukan Lin Yi sebagai orang luar, melindunginya seperti ini. Ikutlah bersama kami, denda 3.000, 15 hari penahanan administratif. Apa? Kami tidak melakukan apapun, mengapa ditahan secara administratif? Untuk membuat masalah, berkelahi, dan berkonflik, penahananmu selama 15 hari sudah tergolong ringan. Bagaimana dengan dia? Pria asal Mediterania itu menunjuk ke arah Lin Yi, tampak gelisah. Dia membela diri, sama sekali bukan apa-apa. Saat mereka berbicara, borgol sudah terpasang di pergelangan tangan pria Mediterania itu. Berhenti bicara, ayo pergi. Pria asal Mediterania itu tetap tenang, tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap Lin Yi dengan dingin, sambil berkata, Nak, kau menang kali ini, hati-hati. Setelah melontarkan komentar kasar, pria asal Mediterania itu masuk ke dalam mobil, jelas tidak menganggap serius penahanan tersebut. Di dalam mobil, pria Mediterania itu dan teman-temannya tidak mengatakan apapun. Tidak ada penyesalan di wajah mereka bahkan mengobrol dan tertawa. Hubungi keluargamu, minta mereka mengambil semua barang-barangmu, untuk menghindari masalah. Baiklah. Pria asal Mediterania itu mengeluarkan ponselnya, lalu menekan sebuah nomor. Kakak Ma, sesuatu terjadi di sini, kita ketahuan, bisakah kau datang ke sini? Bertemu dengan anak nakal yang tidak tahu apa-apa, dan melawan kami. Baiklah, nanti saya akan kirimkan alamatnya. Pria Mediterania itu, dengan segala pengalamannya, tahu persis bagaimana menangani situasi seperti itu. Saat ini, menghubungi keluarga tidak akan membantu, dia perlu menghubungi atasannya. Gunakan jaringan mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut untuknya. Sekitar setengah jam kemudian, lebih dari selusin orang dibawa kembali dan dikurung di ruang interogasi. Karena semuanya sudah ditentukan, yang tersisa hanyalah proses, lalu mengunci mereka semua.
Saudara Si, dengan begitu banyak dari kita, bisakah Saudara Ma menyelamatkan kita semua? Saudara Ma memiliki pengaruh di sini, mengenal cukup banyak orang di lingkungan kelas atas itu, menangani ini seharusnya tidak menjadi masalah. Pria Mediterania itu melirik jam di dinding. Kurasa kakak Ma sudah di sini, sedang bernegosiasi dengan mereka, kita hanya perlu menunggu. Sialan, begitu aku keluar nanti, aku akan menyelesaikan urusan ini dengannya. Ya, harus memberi mereka pelajaran, tidak bisa terlalu baik lagi. Jika aku tidak mematahkan kakinya, nama belakangku bukan Zhou. Tepat saat itu, pintu terbuka. Seorang pria botak masuk, dengan tato besar di lengannya. Nama pria itu adalah Mayan, seorang preman dari masa lalu, memulai perusahaan konstruksi setelah menghasilkan sejumlah uang, sering menggunakan cara ilegal untuk mencuri pekerjaan, kali ini dia menemui jalan buntu dengan Lin Yi. Saudara Ma, apakah kau sudah menyelesaikannya? Biarkan kami keluar. Jika aku tidak mematahkan kakinya hari ini, aku tidak akan puas. Lupakan soal mematahkan kaki, kamu tidak punya nyali, tinggallah di sini selama 15 hari. Hah! Semua orang terdiam mendengar kata-katanya. Saudara Ma, apakah ada sesuatu yang tidak bisa Anda tangani? Menangani apa? Mayan mengumpat. Apakah kau tahu masalah apa yang telah kau timbulkan? Kau selalu memprovokasi siapapun dan semua orang, aku belum pernah melihat orang gila bunuh diri seperti kau. Kami tidak memprovokasi siapapun. Apakah kamu tahu siapa pria bernama Lin Yi itu? Mayan menunjuk hidung pria Mediterania itu, memarahinya. Di seluruh Zonghai, siapa yang tidak memanggilnya Tuan Lin ketika melihatnya? Tuan Lin, belum pernah dengar namanya. Semua orang saling bertukar pandang, sudah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun, belum pernah mendengar orang seperti itu. Itu karena kamu belum mencapai level itu, lihat dirimu sendiri, teriak Mayan. Dahulu ada Wang Mazi, Bai Yongshu, semuanya dikalahkan olehnya, dan kau berani bersikap sok kuat di hadapannya, 15 hari sudah terlalu ringan. Apa? Bahkan Wang Mazi dan Bai Yongshu pun tak bisa mengatasinya. Hanya dengan menjentikkan jarinya, dia menghancurkan mereka berdua, menyelamatkan hidupmu saja sudah merupakan belas kasihan. Pria Mediterania itu menggigil, tampak panik. Baru sekarang dia menyadari mengapa mereka menyebut nama mereka di telepon. Itu adalah rasa percaya diri, hanya saja levelnya sendiri belum cukup tinggi untuk mengenali sosok yang tangguh ini. Brengsek. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.